Tepat kemarin Jumat yang dikasih Tuhan, saya mendengar salah satu pidato dari Bapak Presiden Jokowi yang dalam sebuah laman YouTube diberi judul "Jokowi Marahi Para Menteri Saat Sidang Kabinet Paripurna". Yang ada satu kata kunci di situ, beliau meminta untuk seluruh orang yang hadir saat itu untuk memiliki perasaan yang sama, untuk memiliki sense of crisis yang sama di tengah-tengah situasi pandemi ini. Bagian ini menurut saya membuat hati saya tersentuh gitu ya, Bapak Ibu terkasih pemuda ataupun yang saat ini mendengarkan renungan sapaan pagi hari ini. Betapa beliau meminta orang-orang yang ada di sekitarnya untuk punya kesehatian yang sama, sepikir yang sama, untuk melakukan sesuatu, bergerak dengan cepat bagi bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya lebih kurang 260 juta. Firman Tuhan pada hari ini, salah satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya melihat, Yesus Kristus pun memiliki keresahan yang sama. Saya bilang memiliki keresahan yang sama karena di dalam bacaan kita hari ini, Matius pasal 9 ayat 32 sampai 38, yang awalnya menceritakan tentang dua orang buta yang disembuhkan, dan akhirnya orang-orang terheran-heran. Lalu ada orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir orang setan. Lalu di ayat berikutnya, ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Ia melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya melihat bagian ini, Yesus pun sedang menyuarakan rasa kegelisahan yang sama kepada murid-murid, bahwa realitas saat itu ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan kekuatan dari mereka. Saya membayangkan saat itu konteks Yesus di zamannya, bagaimana orang-orang Farisi atau imam-imam di Bait Allah yang sibuk dengan ritual-ritual dan sebagainya gitu ya, bahkan konspirasi politik yang ada pada saat itu dengan bangsa Romawi, yang akhirnya tidak lagi memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya yang butuh dikuatkan secara iman. Dan ini menjadi poin yang penting, Bapak Ibu terkasih, di tengah-tengah situasi kehidupan bangsa Indonesia berjuang menghadapi pandemi dan memasuki new normal ini, betapa kesehatian dan sepikir itu sangat penting. Saya ketika mendengarkan pidato beliau, ada emosi, ada rasa gelisah dalam cara penyampaiannya, mimik wajah dan suara, di mana ia berharap orang-orang yang ada dalam ruangan saat itu, ayo kita punya keresahan yang sama, gerak yang sama untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu terkasih, dalam kehidupan pelayanan kita di konteks gereja, ketika seorang pemimpin, seorang ketua komisi ataupun korwil, ketika dia punya kegelisahan dan keresahan, maka orang-orang di sekitarnya harus memiliki kegelisahan yang sama. Justru kalau itu berbeda, maka kita perlu melihat lagi dengan terang cinta kasih Tuhan. Sebenarnya belas kasihan seperti apa yang Tuhan inginkan ada dalam diri kita masing-masing,
Sehingga ketika dikatakan tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit, dan kita diminta untuk kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu, saya yakin kalimat ini disampaikan dalam rangka supaya orang-orang yang bekerja sehati sepikir dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga dalam segala hal yang kita lakukan, pekerjaan, pelayanan, keluarga kita, sehati sepikir serta keresahan yang sama harus kita satukan, sehingga apapun yang kita kerjakan dan lakukan itu memang benar-benar dengan dasar cinta kasih yang datang dari Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita sehingga kita sanggup melakukan kebenaran firman ini. Sebelumnya saya meminta maaf Bapak Ibu terkasih jika audio suara saya masih belum terlalu keras. Sampai saat ini tadi saya sudah berusaha untuk mencoba meminjam salah satu alat dari Komdo. Semoga nanti dengan proses saya bisa perbaiki lebih baik lagi. Dan ini saya tahu butuh ekstra belajar ya, karena lagi-lagi teknologi menjadi sesuatu yang mendukung tapi juga bisa menjadi sesuatu yang menghambat. Semoga ini tidak mengurangi kita untuk tetap sehati sepikir dalam terang cinta kasih Tuhan, khususnya dalam renungan harian pagi hari ini. Amin.